Pemirsa, Badan Legislasi DPR baru-baru ini menyetujui revisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk memudahkan Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam menyusun kabinetnya. Revisi ini mencakup penghapusan ketentuan yang membatasi jabatan wakil menteri untuk pejabat karir, memungkinkan pengisian posisi tersebut oleh kader partai koalisi, serta perubahan aturan jumlah kementerian yang kini ditetapkan sesuai dengan kebutuhan Presiden. Meski tujuan revisi ini adalah menjaga stabilitas politik dan mengakomodasi berbagai kepentingan, hal ini tentu saja berisiko menciptakan kabinet yang besar dan kurang lincah, namun diharapkan mampu menyenangkan banyak pihak dan menghindari konflik internal. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam hari ini bertajuk Kabinet Gembrot. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Kabinet Gembrot? Badan Legislasi atau Balek DPR pekan lalu akhirnya sepakat merevisi Undang-Undang Nomor 39/2008 tentang Kementerian Negara. Dalih DPR, revisi itu untuk memudahkan Presiden terpilih Prabowo Subianto menyusun kabinetnya. DPR juga sepakat untuk membatasi bahasan materi revisi, yakni penghapusan penjelasan pasal 10, perubahan bunyi pasal 15, dan penambahan ketentuan mengenai tugas pemantauan dan peninjauan undang-undang di ketentuan penutup. Untuk poin penghapusan penjelasan pasal 10 dan perubahan bunyi pasal 15, DPR terlihat nyata akan membentangkan karpet merah untuk Presiden terpilih. Penghapusan penjelasan pasal 10 yang sebelumnya menyebut jabatan wakil menteri diisi oleh pejabat karir dan bukan anggota kabinet akan membuat jabatan itu bisa diisi oleh kader-kader partai yang masuk dalam koalisi pemerintahan baru kelak. Begitu pula dengan pengubahan pasal 15 yang berbunyi jumlah keseluruhan kementerian sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, pasal 13, dan pasal 14 paling banyak 34. Pasal 15 itu akan diubah dengan bunyi jumlah keseluruhan kementerian sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, pasal 13, dan pasal 14 ditetapkan sesuai dengan kebutuhan Presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Mudah sekali dicerna. Dua poin perubahan itu dilakukan guna memudahkan Presiden terpilih mengakomodasi kepentingan para pihak. Inilah akomodasi yang akan menyenangkan banyak pihak. Kabinet mendatang pun akan menjadi kabinet senang-senang. Niatnya baik memang, agar situasi politik di pemerintahan mendatang dapat terjaga dan menghindari gontok-gontokan yang tak perlu di tengah masih beratnya laju perekonomian. Daripada gontok-gontokan, tentu lebih baik bersenang-senang, happy-happy. Bila sudah senang, kabinet gembrot pun tidak jadi soal. Kalaupun ada yang meramalkan bahwa karena gembrot, kabinet bakal sulit bergerak lincah dan agresif. Tentu tidak mengapa, yang penting semua senang. Kadang-kadang rasa senang dianggap lebih penting ketimbang agresif bergerak tapi kecewa. Lamban dan sulit bergerak asal masuk di kabinet, rupanya masih lebih penting ketimbang gesit namun ada yang kecewa. Berbagai kalangan boleh saja berpendapat bahwa kelincahan dan agresivitas pemerintahan sangat dibutuhkan dalam 5 tahun ke depan. Tantangan ekonomi global yang berdampak pada melambatnya roda perekonomian dalam negeri butuh kerja kabinet yang luwes, bukan terutama yang dapat berlari kencang. Yang penting di sini senang, di sana senang. Kalau semua senang, gembrot atau langsing bukan lagi perkara utama. Bila semua happy, perut tambun atau rata tidak usah diributkan lagi. Pokoknya yang penting semua senang, semua sure. Ya, pemirsa, langsung saja kita akan membahas topik editorial malam hari ini, Kabinet Gembrot, bersama dengan Dewan Redaksi Media Group, Bang Saur Huta Barat. Bang Saur, susah sebetulnya kita mempertanyakan ini kabinet gembrot atau sudah gembrot gitu ya. Sampai susah memilih nada, ini pertanyaan atau sudah pernyataan. Tapi Bang Saur, yang jelas apakah kabinet gembrot itu, tadi kan di narasinya bisa bikin happy. Jadi betulkah ini bisa bikin happy atau justru akan bikin sedih? Bisa bikin happy karena banyak yang memandang dirinya berdarah-darah dapat kursi di kabinet, ya.
Karena itu barangkali pilihannya adalah membesarkan jumlah dan menyebabkan pasal 15 itu mesti dicabut. Karena itu kan membatasi sampai 34. Ya. Jadi Presiden Prabowo apakah dia tega ketika ada permintaan jatah yang lebih dan mungkin tidak proporsional dibanding kontribusi kursi di DPR. Jadi yang kedua jangan-jangan juga bukan hanya Presiden Prabowo yang memiliki hak prerogatif. Ya kan? Jangan-jangan wakil juga minta jatah. Yaitu Gibran bilang perlu berapa kursi yang dia mau kasih. Jangan-jangan itu juga terjadi. Makanya pertanyaan itu kabinet gembrot. Ya, seberapa gembrot? Ya, sehingga sudah mulai orang menampilkan, memunculkan olok-olok. Jangan-jangan menjadi kabinet 100 menteri seperti di zaman Bung Karno 24 Februari 1966. Umurnya tidak sampai sebulanan saja. Sehingga sampai orang membayangkan seperti itu. Jangan-jangan di besoknya yang terjadi itu mengulang. Karena untuk mengakomodir yang ternyata juga kan tidak dapat menyelamatkan persoalan keadaan ketika itu. Jadi pertanyaannya apakah Pak Prabowo tega ya Bang menolak permintaan-permintaan, keinginan-keinginan dari partai-partai koalisi yang sudah merasa berkeringat dan berjasa mengantarkan kemenangan buat Pak Prabowo? Berkeringat, berjasa, berdarah-darah. Bahkan sudah mulai mengeluarkan pandangan kan bahwa partai yang sana itu tidak pantas ikut duduk di kabinet. Dan sudah ada petinggi partai yang berdoa agar supaya jumlah menteri di kabinet itu lebih daripada yang dibayangkan, yang diinginkan, lebih. Berdoa meminta kepada Tuhan, tapi semuanya Tuhan. bisa mendengarkan. Bisa mendengar, lalu dijawab oleh presiden terpilih. Yaitu ini doa yang kreatif dan berseloroh gaya Medan, masuk barang itu. Kan begitu. Tapi Bang Saur, sebetulnya kan kita bukannya anti dalam penambahan jumlah menteri kalau memang itu betul-betul dibutuhkan, kalau memang itu betul-betul bisa membuat kerja kabinet semakin lincah. Tapi konsep yang ada sekarang apakah sepertinya jauh dari kebutuhan kepentingan negara, lebih kepada kebutuhan mengakomodasi kepentingan politik? Sebaiknya itu kan terjadi bersamaan. Di satu pihak terjadi penajaman, yang di lain pihak penajaman itu menyebabkan dapat diakomodirnya. Gitu. Misalnya beginilah, apakah akan terus kita mempertahankan itu menteri pekerjaan umum dengan perumahan rakyat itu satu, gitu. Berorientasi kepada infrastruktur di zaman Pak Jokowi ini menyebabkan pengadaan perumahan tertinggal. Padahal jumlah penduduk bertambah, yang butuh rumah bertambah. Tetapi itu tidak terperhatikan. Itu kan satu contoh sehingga perlu penajaman kembali. Seperti di zaman Pak Harto ada Menteri Perumahan Rakyat. Juga kan pertanyaan, sekarang ini kompleksitas masalah perkotaan itu jauh lebih berat dibanding kompleksitas masalah pedesaan. Tidak akan diperlukan menteri perkotaan di samping adanya menteri pedesaan. Itu kan sebuah perbincangan yang mungkin menyebabkan penajaman di satu pihak, tapi di lain pihak memang menyebabkan seperti membengkak. Kan begitu. Dan tentu masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain yang apakah dapat diakomodir oleh perampingan yang menyebabkan tidak efektif. Menteri Riset dan Teknologi disatukan dengan Menteri Pendidikan, dengan Menteri Kebudayaan. Inilah kementerian yang paling panjang. Nomenklaturnya paling panjang. Ya kan, apakah tidak itu harus dikembalikan? Bahkan ada aspirasi adanya Menteri Kebudayaan. Dalam perspektif yang jauh lebih berbobot, bukan kebudayaan sebagai sebuah produk,
yang kemudian dikawinkan dengan Menteri Pariwisata. Karena memandang kebudayaan itu hanya sebagai sebuah produk, bukan sebagai nilai-nilai. Kebudayaan itu kan nilai-nilai. Ya, itu ya. kan misalnya. Ya, ya. Jadi pertanyaan gembrot ini menjadi hilang tanda tanyanya, yaitu jika memang dia dapat menjawab persoalan di masa depan. Contoh misalnya Menteri Pemuda dan Olahraga, pemuda selalu dikaitkan dengan olahraga. Apakah nomenklatur pemuda itu sudah menjawab persoalan kita hari ini ke depan? Ya. Hampir tidak ada lagi orang bicara pemuda. Orang bicara generasi milenial, generasi Z. Itu yang orang bicarakan. Nggak ada tuh pemuda lagi. Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang perlu dipikirkan oleh presiden terpilih. Kelak itu mau seperti apa? Jadi bukan hanya untuk mengakomodir kepentingan politik, bagi-bagi jatah, kursi ke partai-partai pendukung, begitu ya Bang? Ya, dan mungkin yang akan terjadi solusinya adalah mungkin membengkakkan jumlah wakil menteri. Apalagi itu Pasalnya sudah dicabut, pasal penjelasan pasal 10. Jadi Ya. dia tidak harus orang yang berkarir dan istimewanya dia merupakan anggota kabinet. Dapat presiden itu bisa mengumumkan dengan ini saya melantik wakil menteri yang adalah juga anggota kabinet. Karena undang-undang penjelasan pasal 10 udah dicabut. Jadi presiden besok itu bisa mengatakan bahwa wakil menteri itu adalah juga anggota kabinet. Dan tidak lagi ada urusan jenjang karir. Jadi betul-betul a political appointee. Tapi Bang Saur, bukankah kalau misalnya kabinet ini dibuat happy, kerjanya akan lebih ikhlas, lebih senang begitu Bang, karena bahagia. Tapi kalau tidak dipenuhi permintaannya dari awal, inilah yang bisa menimbulkan perselisihan, reaksi-reaksi yang tidak diinginkan di dalam kabinet yang belum terbentuk sebetulnya. Ya, jadi kalau jumlah, ini orang kan nanti ngomong jumlah kursi. Ya, berapa yang patut dimiliki, didapat, yaitu menteri dari presiden, yaitu Partai Gerindra. Berapa? Apakah jumlahnya dapat diterima menjadi lebih sedikit dibanding Golkar, yang kursinya lebih banyak di parlemen? Ya. Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang tadi kembali. Tegakah Presiden Prabowo untuk mengatakan tidak? Juga termasuk mengatakan tidak kepada Gibran. Baik, kenapa tidak tega ya, kan punya prerogatif nih Bang. Nanti kita akan lanjutkan lagi pemirsa, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Editorial Malam akan kembali sesaat lagi. Pembahasannya tidak akan terlalu lama dan juga apabila kemudian setelah selesai bisa menjadi acuan bagi presiden terpilih kemudian untuk bisa menyusun nomenklatur, apakah kemudian itu memperbesar atau memperkecil itu saya belum tahu, tapi yang pasti kita memberikan ruang pada presiden terpilih untuk menyusun kabinet dan nomenklatur sesuai dengan visi misi yang sudah disampaikan pada saat kampanye. Iya, jadi tugasnya untuk memberikan ruang nih kepada presiden sesuai dengan kebutuhan presiden Bang, bukan sesuai dengan kebutuhan teman-temannya presiden, koalisinya presiden. Ya. Jadi kalau begitu sudah tepat Bang? Ya tadi disebut sesuai dengan visi misi. Ya. Lalu pertanyaannya apakah nanti akan ada menteri urusan makan siang gratis? Di mana itu mau diletakkan? Apakah mengakomodasi program visi misi itu menjadi sebuah kementerian atau sebuah badan atau sebuah direktorat jenderal atau apa? Apakah dia akan dimasukkan di bawah menteri sosial? Itu menteri sosial di bawahnya tuh ada wakil menteri urusan makan siang gratis. Begitukah? Itu kan semua pertanyaan. Kalau
kalau dicermati bahwa itu akan menampung visi misi. Ya. Ya kan? Jadi ada program yang kemarin dijual di dalam kampanye Pilpres, tapi dia tidak berarti harus dilembagakan di dalam kementerian tertentu. Ya. Itu kan contohnya. Agak lucu juga kalau nanti ada menteri urusan makan siang gratis kan. Itu kan lucu kan. Jadi ya kabinetnya nanti menjadi gembrot tapi juga mengandung lucu-lucu. Mau ditaruh di mana itu kan contohnya. Oke, Bang, apakah semakin gembrot kalau dalam kesehatan kan semakin obes itu semakin berbahaya ya. Tapi kalau dalam kabinet apakah juga berlaku, Bang? Kalau semakin gembrot ini juga akan semakin membahayakan banyak aspek termasuk pembengkakan APBN kita. Saya kira itu akan tidak baik ya kan karena akan menyerap banyak anggaran. Tapi nanti ada kebutuhan yang mungkin juga tidak terhindarkan. Contoh. Ibu kota pindah, ya IKN, oke, DPR-nya belum pindah. Lalu tidak akan nanti tiba-tiba timbul pikiran diperlukan menteri urusan hubungan legislatif. Oh DPR-nya masih di Jakarta kok. Atau jangan-jangan itu kan pertanyaan, atau ditaruh di mana dia itu? Kalau dia ditaruh di bawah level menteri, tidakkah itu tidak menaruh hormat kepada lembaga legislatif hasil pilihan rakyat. Jadi mau ditaruh di mana itu hubungan itu? Apa cukup liaison officer? Itu kan semua pertanyaan. Jadi bagus ini didiskusikan dengan semua pertanyaan apakah dia gembrot. Kalau dia gembrot, obesitas itu tidak baik, itu kesehatan. Oke, baik. Kita juga punya pandangan dari seorang pakar hukum tata negara, Herdiansyah Hamzah Castro. Boleh ditampilkan pendapat dari pakar hukum tata negara Herdiansyah yang mengatakan artinya makin minim unsur profesional di dalamnya. Kabinet tidak akan bekerja efektif, semangatnya seolah hanya untuk menggarong uang negara demi memuaskan koalisi politiknya. Kata-katanya keras juga nih Bang, sampai menggarong uang negara. Masa sih presiden punya intensi seperti itu? Ya tentu presidennya tidak punya intensi seperti itu. Tetapi kalau kalimat itu bisa dibagi, dipecah begitu, yang satu itu urusan profesionalisme. Jadi karena berorientasi membagi-bagi akibat balas budi, mungkin tidak terjadi atau berkuranglah urusan profesionalisme. Tapi ini kan pertanyaan atau persoalan yang debatable. Posisi menteri itu tidak ada urusan dengan profesionalisme kok. Itu memang posisi politik, pembantu presiden. Menteri Kesehatan yang sekarang ini tidak ada urusan kok dengan sekolah dia dalam bidang kedokteran. Nggak ada Menteri Kesehatan. Padahal itu adalah kementerian yang sangat syarat dengan profesionalisme. Oh kedokteran. Tapi kebijakan publiknya kan bisa diuji. Jadi profesionalisme dalam kecabangan ilmu yang menyangkut kementerian itu atau profesionalisme dalam pengertian kebijakan publik. Itu kan dapat diperdebatkan juga. Contohnya Menteri Kesehatan sekarang. Oke, tapi apapun itu Bang, kita akan berbicara nanti di segmen terakhir soal apakah kabinet gembrot ini memang adalah yang dibutuhkan karena selalu alasannya adalah menjawab tantangan yang semakin besar, persoalan-persoalan yang semakin besar di dalam maupun di luar negeri. Makanya kita membutuhkan banyak komponen, seluruh komponen bangsa kita kumpulkan kekuatannya. Nanti kita akan bahas lagi pemirsa usai jeda, tetaplah di Editorial Malam. Baik, kita lanjutkan lagi pemirsa. Jadi kalau bahasa editorial bukan lagi kabinet gemoy ya Bang, tapi sudah kabinet gembrot ini. Apakah kabinet gembrot itu yang kita butuhkan untuk menghadapi tantangan yang juga semakin besar, semakin banyak di dalam maupun di luar negeri? Ya, apakah jumlah menjawab kualitas? Itu kan pertanyaan
yang berat ya. Apakah selalu kualitas itu harus dijawab dengan jumlah? Itu kan jadi nanti adalah sangat tergantung pada bagaimana presiden melihat bahwa ada masalah yang dapat diselesaikan oleh kementerian dengan ruang lingkup yang mungkin lebih luas di satu pihak, tapi ada yang lebih tajam. Misalnya kan pertanyaan serius itu pemanasan global tuh mau dimasukkan ke dalam lingkungan hidup. Pertanyaan lainnya bagaimana dengan bencana? Apakah dia tetap badan seperti sekarang ini? BNPB ya. Iya toh, itu kan kalau melihat gejala atau fakta tentang bencana alam yang sebenarnya memerlukan relokasi penduduk, itu gak cukup badan loh. Ini cuma ketika terjadi diselamatkan. Tapi habis itu urusan siapa? Itu juga pertanyaan yang mungkin cukup dijawab dengan di tingkat Menko. Ya. Kan dia diperlukan lahan kehutanan, maka Menko di atasnya yang mengambil keputusan misalnya. Karena kan selama ini karena lintas kementerian, lintas lembaga juga Bang, kadang-kadang menimbulkan ego sektoral lah, Ya, itulah. geraknya jadi lambat lah. Nah Ya. ini berkaca Makanya- dari pengalaman itu bagaimana kalau dengan Makanya konsep menambah Menkonya, juga jadi kementerian? Menkonya mungkin mesti menjadi bukan Menko-Menkoan. Jadi Menko yang memang memiliki sejumlah syarat. Pertama, dia memang memiliki leadership Ya. untuk mampu mengkoordinasikan. Kedua, dia memiliki pengetahuan yang membuat orang memang mendengarkan dia. Dan yang ketiga adalah memang berani mengambil keputusan karena dia memang orang yang dipercaya betul oleh si presiden. Baik, kita juga menunggu presiden kita berani untuk mengambil keputusan ya sesuai dengan kebutuhan presiden. Memang bukan untuk mengakomodir kepentingan politik dari teman-teman koalisi. Sayang sekali waktu kita sudah habis Bang Saur, tapi terima kasih atas pandangannya di editorial malam hari ini. Pemirsa, demikianlah editorial malam. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.